Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari PER 8 dengan saya Indah Triunisiaan dengan NIM 12S24052 dan PER saya. Arya Pertama Sinambela dengan NIM 12S24017. Di sini kami akan menjelaskan program dengan judul Control Structure, di mana eh, tugas control structure ini dibagi menjadi dua task, yaitu task pertama yaitu next 3 month dan yang kedua donut imaging. Tugas pertama akan dijelaskan oleh Persaya. Pada tugas pertama yaitu yang berjudul Next 3 Month. eh, di sini kami disuruh untuk menuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari STDIN yang berupa bilangan bulat X atau X sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 12. Di sini X adalah representasi dari bulan dalam suatu tahun kalender. Nilai 1 merepresentasikan bulan Januari, nilai 2 merepresentasikan mulai Februari, dan seterusnya. Berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke stdio out. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut: Maret, April, dan Mei. Dan jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam pesan kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir atau bulan Desember dan bulan awal atau bulan Januari diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut: November, Desember, dan di antara Desember dan Januari disisipkan kata New Year. Dan kami akan menunjukkan hasil kerja kami. Uh, Belum kejelasan. Uh, Maaf Pak, di sini kami akan menjelaskan hasil pemrograman untuk taks yang pertama. Yang pertama kami mendeklar integer x dan y, yang dimana ini kami mendeklarkan kembali months dengan tipe data char, dan kami juga membuat array yang dimana nanti bulan dari bulan 1 dan bulan 12 tertampung di dalam man ini karena kami sudah membuat array. Lalu kami juga membuat scan f ataupun inputan yang dimana kami membuat %d ataupun integer dan x. Lalu kami membuat loopingan yaitu for yang dimana i sama dengan x kurang 1 atau i lebih kecil dari x x tambah 2 atau i plus plus. Dan jika i sama dengan 12, maka kami program ini akan menginput new year. Ke di sini kami membuat jika i sama dengan 12 agar jika dia pada saat bulan 12, maka ia akan membuat di garis baru dia New Year ataupun menyisipkannya di antara Desember dan Januari agar di situ terlihat bahwa pada saat bulan Januari dia sudah di tahun yang baru. Dan di sini kami membuat outputnya dengan di sini dengan format printf tutup kurung print s new line man i persen 12 yang dimana di sini akan mengandung 12 bulan. Lalu untuk taks 02 akan dijelaskan saya. Maaf Pak, dan kami akan merunningkannya dengan format gcct01 .a, dan kami akan menginput
Di sini kami akan menginput angka 11 dan hasil yang diminta adalah ini. Bisa dilihat bahwa jika kalian memasukkan angka 11, maka outputan yang diminta juga keluar November, Desember, New Year, dan Januari. Selanjutnya, task yang kedua akan saya jelaskan. Pada tugas kedua, Donut Amazing, Ucok dan Butet adalah sahabat sejati, bak kepompong dan kupu-kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat, jajanan murah meriah yang cihuy di lidah. Sabtu lalu sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka. Donat Amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sesampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi pembelian diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, maka benar saja hanya Ucok dan Butet pelanggan toko. Dalam antrean, Ucok selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri 1 kali. Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus 3 kali. Antrian Ucok U dan Butet B dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu Ucok pertama, kemudian Butet, kemudian selanjutnya Ucok, kemudian Butet, lalu Butet lagi. Jika dihitung waktu tunggu yang harus dilalui, maka adalah tunggu Ucok adalah 9 menit, sementara Butet memerlukan 15 menit dan total waktu mereka adalah 24 menit. Tugas Anda adalah mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrian di toko donat tersebut sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Program akan membaca 2 nilai numerik X1, X2 dari STDIN yang masing-masing merepresentasikan jumlah donat yang ingin dibeli Ucok dan Butet. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantri. Program kemudian akan menampilkan 3 baris keluaran ke STD out. Baris pertama adalah lama waktu tunggu Ucok, baris kedua adalah lama waktu tunggu Butet, dan baris ketiga adalah kombinasi lama waktu tunggu keduanya. Di sini kami sudah membuat programnya. Seperti biasa kami membuat header terlebih dahulu, yaitu hashtag include stdio.h, kemudian main functionnya. Kemudian di sini kami menggunakan variabel X1, X2 dengan tipe data integer, di mana digunakan untuk menyimpan jumlah total transaksi yang harus diproses oleh Ucok dan Butet. Kemudian kami membuat scanf, di mana program membaca 2 angka yang akan dimasukkan yang mewakili jumlah transaksi antara Ucok dan Butet. Kembali, di sini kami membuat waktu per transaksi dengan tipe data integer sama dengan 3, di mana maksimum waktu setiap kali mengantri itu adalah 3 menit, 3 satuan waktu, dan max per transaksi tipe data integer kami buat di mana maksimum 3 transaksi yang dapat dilakukan dalam satuan waktu. Kemudian kami membuat rumus antrian Ucok dan antrian Butet itu tipe data integer, di mana rumusnya itu ialah X1 ditambah max per transaksi dikurang 1 per max per transaksi, dan untuk Butet juga begitu. Kemudian kami membuat waktu tunggu Ucok sama dengan 0 itu untuk menyimpan waktu tunggu Ucok, kemudian waktu tunggu Butet sama dengan 0 untuk menyimpan waktu tunggu Butet, dan total waktu sama dengan 0 untuk menghitung total waktu yang berjalan selama proses transaksinya. Kemudian kami membuat while.
kami membuat perulangan di sini while di mana perulangan berlangsung selama antrian yang masih tersisa baik ucok maupun butet. Kemudian kami menghitung waktu tunggu ucok yang kalian buat secara bergantian, di mana jika antrian ucok masih total waktunya itu sama dengan waktu per transaksi. Waktu tunggu ucok sama dengan total waktu antrian ucok. Di mana di sini total waktunya bertambah 3 karena satu transaksi selesai. Kemudian waktu tunggu ucok sama dengan total waktu itu diperbarui dengan waktu saat ini. Kemudian antrian ucok itu berkurang 1. Begitu juga untuk antrian pada butet. Kemudian untuk printf-nya itu ialah waktu tunggu ucok, waktu tunggu butet, dan waktu tunggu ucok plus waktu tunggu butet. Di mana program mencetak waktu tunggu terakhir untuk ucok, butet, dan total waktu tunggu mereka berdua. Di sini kami akan merankan program kami. Maaf, saya ulang kembali, ada kesalahan. Misalnya kami memasukkan donat yang ingin dibeli ucok adalah 4 dan donat yang dibeli oleh butet adalah 5. Bisa kita lihat bahwa antrian untuk ucok dibutuhkan hanya 9 menit dan butet 12 menit. Maka 9 ditambah 12 ialah 21. Bisa kita lihat bahwa program kami bisa dinyatakan berhasil. Sekian presentasi yang bisa kami jabarkan, Pak. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan kami, mohon dimaafkan, Pak. Sekian, terima kasih.